Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk memperhatikan di sekeliling kalian. Apabila ada sampah yang berserakan, tolong dibuang ke tong sampah. Dan Bapak ingin barang-barang yang ada di depan kalian itu hanya barang yang berkepentingan, yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, Leli tolong maju ke depan. Pak, buang sampah, Pak. Oh iya, silakan. Amin, bisa majuan? Iya, Pak. Biar rapi. Ya, silakan duduk. Sudah rapi semua? Kalian maju deh. Sudah, sekarang Bapak akan mengajar kalian ya. Ya, Ahmad Khaliqur Rahman, hadir, Pak. hadir ya. Siap. Amin Faizul, Hadir, Pak. hadir. Laili Hasanah, Hadir, Pak. hadir ya. Akhir Gusti Fadlil Khalik. Gak ada, Pak. Gak ada. Sakit. Sakit kah? Ya, Iya, Pak. Pak. Oh, Doakan, Pak. Nah, doakan semoga cepat sembuh. Kalau tak sembuh, Pak. Cepat sembuh. Cepat sembuh. Cepat sembuh. Doakan yang baik-baik saja. Siap, Pak. Nah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yakni tentang Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, akan tetapi sebelumnya Bapak akan mengajar kalian tentang pelajaran kita minggu lalu, yakni membaca Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Jadi Bapak akan mengajar kalian ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi tajwid atau hukum bacaan dari Quran Surah Yunus. Nah, Bapak minta tolong pada coba Ahmad. Ya, Pak. Bacakan ayat 40. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Alhamdulillah, masih bagus ya bacanya ya. Berarti Ahmad telah mengulang bacaannya di rumah. Ya, Coba Amin. Ya, Pak. Ayat selanjutnya, ayat 41. Ayat 41, ya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Ya, bagus. Gimana ini? Apakah bacaan yang dibacakan oleh Amin sudah benar? Sudah, Pak. Ya, bagus. Ada beberapa yang kurang tapi nggak apa-apa lah. Tapi bagus ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya, yakni mempelajari tentang tajwid. Sebelumnya Bapak sudah ingatkan kan untuk sedikit belajar tentang hukum tajwid yang ada di ayat ini. Coba Ahmad, cari hukum tajwid yang kamu ketahui di ayat ini. Hukum idhar, Pak. Di mana? Di wa minhum di awal tuh, Pak. Nun mati. Jawabannya. Itu, Pak. Nun mati ketemu ha, Pak. Mengapa dikatakan ishar? Karena ada nun mati bertemu ha. Oh, Itu, Pak.
Di sini. Gimana cara bacanya? Dibaca jelas Pak. Jelas ya? Ya, wa minhum. Ya, bagus. Jadi seperti itu ya. Salah satu contoh hukum tajwid yang ada di ayat ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sebelum itu Bapak minta kepada kalian untuk memperhatikan apa yang akan Bapak jelaskan nanti, karena di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan pertanyaan tentang tajwid di ayat ini. Kalau siapa yang tidak dapat menjawabnya, Bapak akan berikan sanksi ya. Siapa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat menentukan hukum tajwid yang ada pada ayat ini dengan tepat. Baik, paham semuanya? Paham Pak. Nah, langsung saja ya kita masuk. Bapak contohkan salah satu aja ya di hukum bacaan ini, yakni di nun mati waminhum. Ini sama ya seperti yang Ahmad jelaskan tadi, izhar. Nun mati bertemu dengan huruf H, yaitu izhar. Izhar. Jelas atau tegas. Ahmad coba sebutkan apa-apa huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6 Pak. Ya, apa-apa? Pertama huruf alif, Alif, ain, ain, ghain, ghain, ha, ha, kha, kha, ha. ha. Nah, coba. Jadi ini haknya ya. Iya Pak. Ya, bagus. Sudah betul ya. Betul Pak. Sekarang, nah, Bapak contohkan ini. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Itu hukum bacaannya yakni idgham bi gunnah. Yakni idgham bila gunnah. Yakni dibaca ditekan namun tidak dengungkan. Contoh bacanya itu man la yu'minu. Jadi ditekan tetapi tidak dengung. Iya Pak. Man la yu'minu. Malayu. Jadi seperti itu ya. Bapak contoh itu yang idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnahnya itu yang Itu Pak, belum mati ketemu ya Pak. ya bagus. Ini ya. Ya Pak. Ya Amin, contohkan bacaan dari hukum tajwid ini. Pembacanya melebur ya Pak. Itu dengung, ditekan dua harokat dan dengung. Dengung. Coba. Masuk Mayu saja. minum. Mayu minum. Ya, bagus. Gimana Ahmad? Apakah betul? Betul Pak. Betul ya. Nah, jadi udah ada berapa nih? Ini 1, ini 2, ini sama 3. Terus coba ini. Nun mati bertemu huruf kaf. Itu hukum bacanya apa? Coba Leli. Kefa. Ifa ya, ya bagus. Mengapa Ifa? Karena nun mati ketemu kaf. Kaf ya. Nah, contoh bacanya gimana? Coba bacakan. Wa in kadzabu. Ya bagus. Wa in kadzabu. Wa Jadi in kadzabu. nah, jadi apabila nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, salah satunya huruf kaf, maka dibaca melebur atau sama-sama. Jadi seperti itu. Bukan wa in ya Pak. Bukan, itu kalau bertemu dengan huruf izhar atau jelas. Salah satunya tadi huruf ha. Jadi dibaca jelas. Wa minhum. Wa minhum. Minhum. Sedangkan apabila bertemu dengan huruf ikhfa, salah satunya kaf, dibaca sama-sama. Oh. Jadi wa in kadzabu. Siap. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Coba, apakah Anda dapat menemukan hukum bacaan lain? Saling ketemu. Ini bilauna ya. Di dalam bilauna. Bapak catat dulu. Kita singkat saja ya. Pak. Bilauna. Ini izhar. Izhar. Ikhfa. Ini apa? Nah, coba ini apa? Apa tuh? Nun mati bertemu dengan huruf ta.
Irfa, Pak. Irfa ya? Iya, Pak. Kenapa Irfa? Karena ada nun mati ketemu ta, Pak. Ya, gimana cara bacanya? Antum. Ya, betul. Jadi di samar-samaran ya. Sama Irfa. Irfa. Jadi sama nih. Antum. Jadi kita ulang lagi ya. Di ayat pertama ada wa minhum, yakni izhar. Izhar itu jelas. Salah satu huruf izhar itu ada ha. Nun mati bertemu dengan huruf a, ha dibaca jelas. Jadi wa minhum. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua Kalau ditahan tak boleh kok. ditahan. Wa min Oh, enggak. tak boleh. Pak. Ditahan. Jadi langsung wa minhum. Kecuali ini Minhum. Idgham nun tuh, Pak. mati bertemu dengan huruf ya, Oh. yaitu idgham biuna. Itu ditahan dua Tahan, harokat tahan. dan disertai dengung. Paham. Jadi mayu. Mayu. Jadi seperti itu. Nah, Mayu. berbeda ini idgham biuna berbeda dengan idgham bilauna. Kalau idgham bilauna tidak disertai dengung. Contohnya seperti ini. Nun mati bertemu dengan Lam. huruf lam. Itu Mala. itu huruf bilauna. Huruf bilauna, idgham bilauna ada dua. Salah satunya lam. Satunya lagi apa coba? Ro. Oh ya, ya bagus. Akan tetapi di ayat ini tidak ada. Bapak contohkan bertemu dengan huruf lam saja. Selanjutnya yang ini. Nun mati bertemu huruf kaf. Tadi apa? Ikhfa. Pak, ya bagus. Cara bacanya gimana? Sama-sama. Sama-sama, Pak. Nah, coba contohkan. Amin. Wa in kazzabu. Ya bagus. Ini sama ya dengan yang ini ya. Antum. Antum. Yang ke. Jadi seperti itu. Apa sampai di sini? Apakah ada yang ditanyakan? Karena setelah ini kita ada sedikit game ini. Tadi yang antum apa, Pak? Antum itu irfa. Ikhfa, Pak. Karena nun mati bertemu huruf irfa, huruf ta, ta irfa. Jadi dibaca sama-sama. Oh. Bacanya gimana, Pak? Antum. Antum. Jadi seperti itu. Disamar-samarkan. Berbeda dengan huruf bertemu dengan huruf izhar. Itu jelas. Jelas. Contohnya itu ini. Wa minhum. Wa minhum. Minhum. Jelas. Jadi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mulai gamenya? Aman, Pak. Aman. Baik. Bapak sudah siapkan di sini beberapa buku bacaan. Namun sebelum itu Bapak hapus dulu ya. Dihapus, Pak. Hapuslah. Mau hujan. Kau nanti jemput ke? Pakai. Sama mamaku. Kau jemput gak kalian? Pakai Gojek. Oh, kucing. Awat. Aku pakai motor sendiri. Udah bisa di motor. Iyalah. Aku baru beli motor kemarin sama mamaku. Tapi kredit. Pun tuh tinggal. Diam. Ya, Pak. Bentar ya, Pak. Awas nanti nggak bisa jawab ya. Ya, Pak. Sudah. Nah. Jadi Bapak ada beberapa buku bacaan di sini. Nah, ada kan? Pak. Nah, jadi nanti Bapak minta kepada kalian untuk maju ke depan satu-satu dan memilih hukum bacaan ini dan cocokkan dengan ayat Quran ini. Jadi contoh Bapak contohkan satu ya. Ya, Pak. Contoh, Pak. Ini kan izhar. Izhar. Nah, jadi kalian maju izhar, kalian cari hukum bacaan mana yang mengandung hukum bacaan izhar. Oh. Jadi ini ya. Nun mati bertemu dengan huruf H yaitu izhar. Jadi kalian tempel seperti ini aja. Nah, Oh. jadi ini hukum bacanya izhar yaitu jelas. Nah, ini seperti itu ya. Ya, Pak. Paham semua kan? Paham, Pak. Nah, yang pertama coba Lili maju. Pilih.
Apa tuh? Karena nun Menghadap teman-temannya biar kelihatan. karena nun ketemu ka. Ya, huruf apa itu? Irfa. Cara bacanya gimana? Wa in kadzabu. Ya, betul. Jadi seperti ini ya. Dapat itu nun mati bertemu dengan huruf kaf, itu pembacanya ikhfa. Ikhfa. Sama-sama. Ya, silakan duduk lagi. Hapus lagi. Tabel. Sekarang Ahmed. Ya Pak. Tinggal 3. Idgham bi gunna Pak. Di Gimana? sini Pak. Ya, tempel aja. Ya, Pak. Kenapa idgham duna? Karena nun mati bertemu dengan ya Pak. Ya, bagus. Ya ini kan huruf idgham bi gunna Pak. Ya. Huruf idgham duna yang lain apa-apa? Idgham bi gunna itu ada 4 Pak. Dapat apa-apa itu? Pertama huruf ya, Ya, kedua nun, nun, tiga mim, mim. keempat waw. Wow, ya bagus. Cara bacanya gimana? Mayyu'minu. Ya, jadi ditekan 2 harokat ya dan Ya. disertai dengung. Ya bagus, hapus, beri hapus. Selamat. Wah, silakan dulu. Sekarang terakhir Amin, tinggal 2. Dapat nilai tadi Pak? Dapat. Oh benar. Jangan khawatir. Oke Pak. Ya, coba jelaskan. Ini termasuk idgham bila guna karena nun mati bertemu dengan huruf la Pak. Ya, mengapa dikatakan itu? Cara bacanya gimana? Ini dibacanya malla, ditahan 2 harokat tapi tanpa dengung Pak. Ya, bagus. Jadi kebalikan dari idgham guna ya. Iya Pak. Nah, berhapus tuh Amin. Ya, ini ada tinggal satu yang ingin menjawab. Bapak beri nilai plus. Pak, Ya, silahkan Ahmad. dapat nilai nih. Ya, nih, Apa nih? coba tuh. Idgham mimi. Ini Pak. Mana? Ini Pak. Ya, coba jelaskan kepada teman-temannya. Kenapa disebut idgham mimi? Kenapa disebut idgham mimi? Karena ada huruf mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Cara membacanya yakni ditekan dan ditahan 2 harokat dan berdengung. Wa minhum mayyu'minu bi. Ya, bagus. Betul ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ahmad. Ahmad ini kelihatannya menguasai sekali ya. Dulu pas SD belajar di TPA Pak. Oh, pantas. Ya, berapa plus tukang? Ya. Nah, jadi seperti inilah hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan sebelum Bapak memberikan post test? Pak, misalnya gini Pak, tanya Pak. Silahkan. Misalnya bukan orang ini dia tuh masih baru tamat ikro misalnya Pak. Dia tuh bacanya kurang tahu ilmu tajwid Pak, main baca ya gitu. Itu Oh. gimana? Boleh nggak Pak? Oh, itu sebenarnya nggak boleh. Dalam bacaan Quran itu sebenarnya terdapat 2 kebaikan. Nah, kebaikan pertama apabila seseorang itu membaca Al-Quran, namun dia terbata-bata atau tersendat-sendat, itu dapat mendapatkan satu kebaikan. Nah, biarpun tersendat-sendat mendapatkan kebaikan. Dapat 1 Pak. Ya, namun apabila dia lancar, nah itu lebih bagus mendapatkan 2 kebaikan. Seperti itu. Tidak apa-apa, tinggal belajar aja. Yang tidak boleh itu kalau kita sudah tahu, akan tetapi kita sengaja membacanya disalah-salahkan. Seperti itu. Kalau masih dalam tahap proses pembelajaran itu tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Orang yang pandai itu awalnya juga tidak pandai. Tidak ada orang yang langsung pandai. Seperti itu. Siapa? Wih, Mas apa nih? Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak. Aman. Sudah kah? Proses harusnya. Ya, Iya Pak. Pak. Ya, cabut lagi ya. Cabut Pak. Iyalah, proses. Idgham bibi apa? Ini lisan ya. Bukan. Ya Pak. Idgham bibi. Nah, sekarang ditutup semua ya buku-bukunya. Tuh Pak. Salah. Ini perlu dihapus nggak? Iya, ini nggak usah hapus lah ya. Nanti kalian bingung. Soalnya kalian kan belum hafal. Belum hafal semua aja Pak.
panjang Pak. Panjang Pak. Jadi kalian perhatikan dulu lah ayatnya sebentar. Bapak butuh 1 menit. 1 menit. Ya, sudah 1 menit ya. Ada Pak. Sekarang kita post test. Ini lisan ya, jadi langsung dijawab. Boleh lihat apa yang tulisannya. Nah, pertanyaan pertama, coba tunjukkan hukum bacaan idgham diuna di ayat ini. Coba Amin. Ya Pak. Di ayat yang mana? Di ayat ke-40 Pak. Ya, yang mana? Yang mayu nun mati bertemu dengan huruf ya Pak. Ini ya? Iya Pak. Nah, itu. Iya Pak. Kenapa dikatakan idgham diuna? Karena nun mati bertemu dengan huruf ya Pak. Ya, cara bacanya gimana? Ditahan 2 harokat disertai dengung Pak. Ya, contohkan. Mayu minu. Ya, jadi gimana Ahmad? Apakah jawaban dari Amin betul? Betul Pak. Betul ya, ya. Jadi seperti itulah cara baca idgham diuna, yakni ditahan 2 harokat dan disertai dengan dengung. Jadi mayu minu. Jadi seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Amin. Pertanyaan terakhir, coba sebutkan hukum bacaan ikhfa yang ada di ayat ini. Coba Ahmad, Ya Pak. ikhfa. Di Quran surah Yunus ayat 41 Pak. 41. Yang di awal tuh Pak. Ini ya. Wa in kadzabu. Oh ini. Ikhfa Pak. Mengapa dikatakan ikhfa? Karena ada huruf nun mati bertemu dengan kaf. Cara bacanya gimana? Wa in kadzabu, ditekan 2 harokat kemudian dileburkan atau disamarkan. Ya. Gimana Leli? Apakah jawaban dari Ahmad sudah betul? Betul Pak. Coba contohkan. Bacaannya apa Pak? Wa in kadzabu. Ya, jadi seperti itu ya. Sudah bagus. Jadi dibacanya itu sama-sama. Wa in kadzabu. Seperti itu. Berbeda dengan kebalikan dari ikhfa apa? Coba Leli. Nggak tahu Pak. Tahu ya. Ya. Kebalikan dari ikhfa itu izhar. Tadi kan sama-sama. izhar. Oh iya ya Pak. Jelas berarti. Jelas. Coba contohkan bacaan nih. Wa minhum. Ya, bagus. Jadi jelas ya. Nun mati bertemu dengan huruf izhar itu dibaca dengan jelas atau tegas. Wa Wa minhum. minhum. Ya, jadi seperti itulah. Bapak kira pembelajaran kita sampai di sini saja. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang isi kandungannya. Jadi materi ini tolong diulang lagi di rumah dan kalian sedikit-sedikit mempelajari tentang isi kandungan ayat ini. Karena di minggu depan seperti biasa Bapak akan mempertanyakan lagi materi minggu ini dan minggu depan. Nah, Siapa? itu ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa penutup pembelajaran dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, baik. Bapak akhiri pembelajaran ini. Apabila ada terdapat kata-kata Bapak yang diulang kalian, Bapak mohon maaf. Ya Pak.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.